Berhenti makan gimmick marketing AI di tahun 2026 karena sekarang laptop AI itu gampang-gampang susah. Salah beli lu cuma dapat laptop overprice yang fiturnya nggak bakal kepake. So video ini hadir untuk pandu kalian yang tertarik sama laptop AI di 2026. Jadi mari kita mulai videonya. Halo semuanya, balik lagi di Pems Channel. Kalau lu ke toko laptop sekarang, hampir semuanya banyak banget ditempelin sama stiker AI laptop gitu tuh. Jadi pusing kan? Dan apa sih bedanya sama laptop biasa sebenarnya? Simpelnya, laptop biasa itu cuma punya CPU dan GPU, komponen utamanya, untuk kontrol dan atur semua task. Pas lu minta dia kerjain tugas AI kayak ngeblur background pas meeting, ngeringkas dokumen, atau generate gambar, dia bakal maksa CPU ataupun GPU buat kerja. Hasilnya laptop bisa cepat panas, kipas bisa berisik, dan baterainya akhirnya boros. Karena itu semua adalah task atau kerjaan yang kompleks banget. Nah, laptop AI datang dengan chip khusus namanya NPU atau Neural Processing Unit. NPU ini kayak dokter spesialis. Dia didesain buat ngerjain tugas spesifik AI yang tadi gua sebutin dengan daya yang super duper kecil. Jadi laptop tetap dingin dan baterainya awet walaupun AI-nya jalan terus di background. Dan laptop yang bisa disebut laptop AI PC menurut Microsoft di 2026 ini adalah dengan punya minimal 40 TOPS. Nah, di video kali ini gua nggak akan bikin klaim clickbait kayak ini adalah laptop AI terbaik, nggak. Kenapa? Karena metrik terbaik itu sebenarnya kan subjektif banget gitu ya. Terbaik buat video editor belum tentu terbaik buat orang akuntansi. Jadi disclaimer dulu, ini adalah laptop AI pilihan yang udah kita kurasi di Pems Channel. Kita udah pisahin berdasarkan 3 platform raksasa yang pakai Snapdragon, AMD maupun Intel. Gua bakal bedah tuntas arsitekturnya, plus minusnya, dan laptop mana yang cocok buat user case lu. Jangan sampai lu buang duit belasan juta cuma buat hardware yang salah sasaran. So, let's go. Kita mulai dari kubu biru muda, ini Snapdragon X Series. Keunggulan utama dari platform ini cuma satu, tapi fatal. Efisiensi daya yang nggak ngotak karena dia pakai arsitektur ARM, sama kayak chip yang dipakai di handphone zaman sekarang. Instruksi pemrosesannya jauh lebih ringkas. Hasilnya baterai laptop lu bisa tahan seharian penuh tanpa perlu dicolok charger. Jadi benar-benar efisien dan tepat sasaran. Nggak kayak program bansos pemerintah Konoha yang datanya sering nyasar kemana-mana. Tapi minusnya kompatibilitas. Beberapa software Windows lawas ataupun game harus jalan lewat emulator dan bahkan kadang bikin crash atau nggak jalan sama sekali. Jadi ini bukan buat hardcore gamers ya. Ini pilihan kita untuk kubu Snapdragon. Pertama, ada Asus VivoBook 14 A1407QE. Laptop yang pas gua pertama kali pegang laptop ini langsung mikir, ini adalah tiket paling murah buat masuk ke masa depan. Dengan harga 9 juta, lu emang gak bakal dapat material titanium ataupun chassis super tipis, tapi lu dapat experience Snapdragon X Plus yang bener-bener satset buat kerjaan harian. Feel keyboardnya cukup clicky dan fungsional buat ngetik laporan panjang meskipun layarnya cuma pakai panel IPS standar yang warnanya ya cukup aja. Tapi poin krusialnya adalah gimana laptop ini nggak pernah kerasa panas atau berisik pas kita buka banyak tablet Chrome sekaligus. Sesuatu yang biasanya berat buat bisa didapetin di laptop X86 dengan harga 9 jutaan. Ini adalah laptop yang jujur. Dia nggak berusaha jadi yang mewah, tapi dia buktiin kalau AI PC itu nggak harus mahal. Poin plusnya laptop ini harganya oke. Pertama, di bawah 10 juta udah dapat performa setara laptop premium yang harganya belasan juta mungkin ya dalam hal multitasking. Minusnya layarnya cuma pakai panel IPS biasa. Color gamutnya ya standar banget buat di 2026 ini. Cocoknya untuk siapa? Untuk mahasiswa, pekerja kantoran yang kerjanya 100% di web, ngetik, browsing puluhan tab, dan punya budget ketat banget. Selanjutnya ada Acer SwiftGo 14 AI, laptop yang bisa gua juliki serigala berbulu domba di daftar ini. Desainnya mungkin kelihatan kaku dan kantoran banget, tapi pas lu pakai buat kerja di luar ruangan, lu bakal kaget sama ketahanan baterainya. Berkat baterai yang lumayan gede 75 Wh yang dipaduin sama Snapdragon, penggunanya harusnya nggak perlu lagi cari-cari colokan pas lagi nongkrong di cafe dari pagi sampai sore.
Layarnya juga udah 120 Hz yang bikin scrolling kerasa jauh lebih mulus dibanding kompetitor sekelasnya. Dan meskipun build quality-nya kerasa agak plastik banget di beberapa bagian, tapi experience produktivitas yang ditawarin bener-bener solid dan gak ribet. Cocok buat lu yang mobilitasnya tuh tinggi. Harganya sekitar 11,4 sampai 11,7 jutaan rupiah. Poin plus laptop ini adalah kapasitas baterainya yang lumayan gede, yang udah dipaduin sama efisiensi platform Snapdragon. Di atas kertas, di pengujian video playback itu tuh laptop ini bertahan sampai sekitar 28 jam penggunaan. Layarnya juga udah IPS 120Hz 100% sRGB, jadi udah cukup enak dipandang mata. Minusnya pertama soal desain yang kaku, khas Acer Swift yang lama, nggak ada kesan futuristiknya. Cocoknya untuk siapa? Cocok untuk road warrior ya. Lu yang sering kerja di lapangan, cafe to cafe, dan butuh laptop yang baterainya sulit buat habis. Nah kalau lu tipe orang yang peduli banget sama impresi pertama pas naruh laptop di atas meja meeting, ZenBook A14 warna Zabriskie Beige ini adalah jawabannya teman-teman. Desainnya benar-benar kelas atas, tipis banget dan punya finishing yang beneran kerasa mahal pas dipegang pakai tangan. Sayangnya buat dapat feel prestige setinggi ini, lo harus kompromi di beberapa titik. Pertama, layarnya masih 60 Hz doang dan baterainya 48 Wh aja. Nggak segede si Acer Swift tadi ya. Yang sebenarnya agak aneh sebenarnya buat laptop harga 14 juta gitu kan, tapi baik lagi, experience ZenBook itu beda. Mulai dari suaranya yang merdu berkat Smart M sampai trackpadnya yang presisi banget. Bikin laptop ini kerasa kayak perhiasan teknologi yang fungsional di dalam tas gitu kan. Harganya sekitar 14,2 jutaan yang tadi gue sebut ya. Poin plusnya adalah chassisnya super mewah, udah pakai speaker Smart M yang suaranya nendang banget. Portnya lengkap banget untuk ukuran laptop setipis ini, dan laptop ini tentu juga punya poin kekurangan. Salah satunya adalah baterainya yang cukup kecil, 48 Wh. Meskipun sisi lain karena dia pakai platform Snapdragon, sebenarnya ini udah kebantu ya dari si efisiensi daya tahan baterainya. Sama layarnya juga masih IPS, meskipun udah 100% sRGB ya, tapi ya IPS 60Hz belum OLED. Begitu teman-teman. Dan cocoknya untuk siapa? Pertama untuk eksekutif muda yang butuh laptop ganteng buat meeting sama klien, ringan dibawa dan kelihatan mewah. Lanjut ke kubu merah, AMD Ryzen AI 300 series. Kalau lu nanya gua apa keunggulan absolut dari AMD, jawabannya jelas integrated grafiknya atau eGPU-nya. Arsitektur RDNA yang mereka tanam di chip ini pada dasarnya adalah teknologi yang sama kayak yang dipakai di konsol. Lo bisa dapat laptop tipis, tapi kalau diajak rendering ringan ataupun main game kompetitif kayak Valorant, bahkan game AAA, ini bisa juga digas ternyata. Dia ngebut banget untuk kelas eGPU, NPU-nya juga gahar, tembus sampai 50 tops ya beberapa SKU. Dan pilihan kita pertama jatuh pada Asus VivoBook 14 M1407KA yang merupakan pilihan laptop paling rasional buat lu yang butuh performa AI Ryzen, tapi budgetnya pas-pasan di angka 10 jutaan. Desainnya khas VivoBook yang minimalis dan kerasa mudah banget. Meskipun lu harus nerima kalau layar IPS-nya punya reproduksi warna yang biasa aja buat tahun 2026. Tapi pas lu pakai buat main game kompetitif tipis-tipis atau jalanin aplikasi AI yang butuh NPU 50 tops, laptop ini baru nunjukin taringnya. Dia kerasa bertenaga buat segala macam tugas, asalkan lu nggak rewel soal akurasi warna di layarnya. Poin plusnya, laptop ini punya kombinasi CPU dan eGPU yang kencang di harga 10 jutaan. Untuk desain yang warna cool silver ini menurut gue yang paling oke sih. Cukup elegan dan masih bisa dinikmati mata gitu dibanding yang hitamnya ya. Minusnya pertama layarnya jadi tumbal ya. Cuma punya color gamut di 45% NTSC doang. Jadi warnanya bakal kelihatan pucat sih jujur aja. Cocoknya untuk siapa? Pertama untuk programmer ataupun casual gamers yang budgetnya tuh ngepas banget, yang nggak peduli sama akurasi warna layar dengan budget beli laptop di 10 jutaan. Atau mungkin cocok juga sih buat anak informatika juga ya yang sering coding gitu kan. Kedua ada HP OmniBook 3 yang menurut gua punya konfigurasi cukup unik dan berani. Experience gunain laptop ini kerasa lega banget. Lu bisa buka puluhan tab aplikasi desain sambil meeting online barengan tanpa berasa ada hambatan. Sayangnya HP kayaknya lupa naruh baterai yang pantas di sini karena baterainya cuma 41 Wh doang. Itu bener-bener kecil banget buat laptop sekenceng ini menurut gue ya. Desainnya sendiri cukup modern dan bersih dengan keyboard yang empuk, tapi lu harus siap mental buat selalu bawa charger kemanapun lu pergi karena baterainya
kecil. Plusnya tadi RAM-nya gede gitu kan. Jadi bikin multitasking lebih nyaman gitu kan. Kedua, Radeon 840M-nya ini jalan optimal karena RAM-nya yang lega tadi dan kenceng. Minusnya baterainya bro, ya Tuhan, 41 Wh tuh kayak mepet banget sih kayaknya ya. Cocoknya untuk siapa? Pertama untuk data analis kali ya, ataupun orang yang buka puluhan aplikasi barengan sambil sesekali ngegame ataupun mungkin sambil meeting gitu kan. Ini laptop harganya dari sekitar 11,3 jutaan rupiah. Dan kalau lu nyari laptop AMD yang bener-bener aero alias enteng tapi punya tenaga badak, ini orangnya nih. HP berhasil bikin laptop yang ringkas banget tapi di dalamnya ada Ryzen AI 7 350 dan Radeon 860M. Salah satu eGPU yang kenceng yang bisa lu dapetin di kelas laptop tipis. Layarnya WQXGA yang jernih banget dan akurasi warnanya pas buat para profesional. Tapi ya buat dapetin mode seenteng ini baterai jadi korban. Jadi dikecilin sama si HP ya. Jadi cuma 43 Wh doang. Jadi laptop ini tuh benar-benar ditunjukin buat lo yang butuh power instan buat kerja berat tapi mobilitasnya tinggi. Dengan catatan lo harus pinter-pinter manajemen daya pas lagi nggak deket sama sumber listrik teman-teman. Poin plusnya apa? Ini layar kecil 13,3 inch doang dengan resolusi yang tinggi ternyata 2,5K WQXGA 400 nits dan udah 100% sRGB. Bodinya pun ringkas banget buat dibawa traveling. Portnya USB-C semua dan support power delivery yang udah kencang untuk charging. Minusnya laptop ini untuk prosesor seganas ini dikasih baterai 43 Wh itu terasa nanggung banget. Jadi mungkin daya tahan baterainya nggak akan sebagus laptop lain di kelas harga yang sama dengan prosesor AI gitu kan. Cocoknya untuk siapa? Pertama untuk content creator on the go yang butuh laptop compact tapi sanggup buat render video di Premiere Pro. Harganya sekitar 16,6 sampai 16,9 jutaan rupiah ya. Dan terakhir kubu biru tua yaitu si Intel Core Ultra. Kalau Snapdragon menang di baterai, AMD menang di grafis, Intel ini posisinya ada di tengah-tengah sebagai si paling stabil dan matang. Intel Core Ultra baik yang Meteor Lake maupun yang Lunar Lake punya kompatibilitas software yang paling perfect. Apalagi ada integrasi QuickSync untuk video editing. Ini jadi mantap sekali untuk Intel ini secara ekosistem. Ini kurasi kita buat kubu Intel. Pertama ada Acer Aspire Go 14 AI. Gua masukin ke list ini karena satu alasan langka di tahun 2026. Dia masih kasih lu kebebasan di saat semua vendor maksa kita pakai RAM yang disolder mati di sebuah laptop tipis. Laptop ini masih punya 2 slot SODIMM yang bisa lu upgrade kapan aja. Sebuah kemewahan yang makin jarang kita temuin di laptop AI yang tipis. Desainnya emang kerasa jadul dan agak tebal, tapi pas pakai buat kerja berat, Intel Core Ultra 5-nya nih ngasih stabilitas yang nggak perlu diraguin. Dan ini adalah laptop buat lu yang nggak mau pusing sama tren tipis-tipisan tapi butuh mesin kerja yang reliable, gampang dibenerin dan siap nemenin lu buat lembur sehari-hari. Poin plus laptop ini, pertama di 2026 nggak banyak laptop AI yang RAM-nya bisa di-upgrade. Pakai 2 slot SODIMM pula gitu kan. Jadi lu bisa pasang laptop ini RAM yang gedenya up to 32 GB kalau misalkan ada duit lebih untuk beli RAM yang harganya sedang tidak ngotak. Minusnya laptop ini, pertama layarnya masih IPS WQXGA biasa, baterainya juga terbilang kecil di angka 55 Wh dan sasis Aspire itu ya kelihatannya sangat amat murah. Cocoknya untuk lu penganut mazhab yang selalu berpikir wajib bisa upgrade saat beli laptop, yang nggak mau terkekang sama tren RAM onboard yang makin marak begitu. Harga laptop ini kurang lebih sekitar 10,2 sampai 10,5 jutaan rupiah ya. Dan pilihan kedua jatuh pada Lenovo IdeaPad Slim 5 yang menurut gua ini adalah definisi dari visual adalah segalanya. Pas lu nanya laptop ini, mata lu langsung dimanjain sama panel OLED-nya yang punya kontras warna gila bagus banget. Hitamnya bener-bener hitam pekat. Experience ngetik di keyboard Lenovo juga nyaman banget gitu kan. Ditambah lagi dipaduin sama bodi aluminium yang kerasa kokoh, bikin laptop ini jadi paket komplit buat kreator konten kelas menengah. Meskipun RAM-nya udah nempel mati alias nggak bisa di-upgrade, tapi secara performa Intel Core Ultra 5225H di sini bener-bener dapat banget manisnya antara kencang buat editing ringan, tapi tetap stabil buat dipakai seharian tanpa drama. Poin plus laptop ini, pertama layarnya yang juara di kelas harganya, OLED bro.
14 inch WUXGA dan punya kecerdasan up to 400 nits dan punya color gamut sampai 100% DCI-P3. Udah tersertifikasi HDR True Black 500 pula kan. Ditambah lagi baterai juga udah proporsional untuk laptop di kelas harganya. Dan bodinya full aluminium atas bawah, jadi lebih bagus, lebih grippy dan lebih sleek. Tapi laptop ini juga punya kekurangan, salah satunya adalah RAM 16GB nya nempel di motherboard alias solder tanpa opsi ekspansi ataupun tambahan. Cocoknya untuk siapa? Pertama untuk desain grafis freelance kali ya, ataupun fotografer ataupun kreator konten mid level yang butuh layar OLED akurat tapi butuh kehandalan software Intel. Ini laptop harganya sekitar 14,4 sampai 14,7 jutaan rupiah ya teman-teman. Dan terakhir ini dia bintang utamanya. Kalau kita ngomongin soal eksklusivitas apalagi yang agak nyentrik. Pas lu pertama lihat desain Ukiyo Edition-nya ini bakal bikin orang nengok 2 kali. Mungkin ada yang bakal bilang juga artistik banget. Tapi jujur aja buat sebagian orang desain grafis di bodinya ini mungkin bakal kelihatan agak rame ya. Atau kalau gua jujur ini agak norak kalau dibawa ke lingkungan korporat yang kaku ya. Tapi dibalik tampilannya yang love it or hate it, laptop ini adalah monster dengan bodi yang tipis. Prosesor yang pakai Intel Lunar Lake yang dibungkus dengan bodi yang super ringan. Layarnya juga mantep, udah 2,8K OLED yang tajamnya minta ampun dan baterainya udah 75 Wh. Padahal dia laptop 13 inch doang. Yang beratnya bahkan gak sampai 1 kg. Ini adalah laptop buat lo yang pengen pamer kalau lo punya teknologi paling mutakhir sekaligus selera seni yang berani beda. Poin plus laptop ini pertama sangat amat premium tentu. Kedua, layarnya udah OLED 2,8K dan punya bodi dan dimensi yang super ringan. Baterainya juga badak banget. Padahal laptopnya cuma 13 inch doang, 75 Wh. Tapi laptop ini juga tentu punya kekurangan. Salah satunya adalah desain yang agak norak untuk sebagian orang termasuk saya. Ini terlihat sangat amat norak gitu loh menurut gua ya. Tapi menurut orang mungkin beda gitu kan. Dan terakhir harganya bikin ginjal bergetar dan teriak aku tidak mau dijual gitu kan. Harganya sekitar 28,6 jutaan bro, harganya segituan. Dan cocoknya untuk siapa? Pertama mungkin untuk si level eksekutif kali ya, direktur ataupun entusias yang pengen pamer kalau dia punya budget unlimited untuk sebuah statement piece. Jadi milih yang mana? Balik ke rumus ini. Mau baterai awet tapi nggak perlu gaming, ambil Snapdragon. Butuh gaming casual ataupun eGPU super kenceng di bodi tipis, ambil AMD. Dan butuh kestabilan tingkat tinggi buat aplikasi kerjaan dan kreator tanpa takut error, ambil Intel. Nggak ada istilah laptop terbaik, yang ada laptop yang paling mengerti penderita, maksudnya kebutuhan workflow lu. Jangan lupa like kalau lu ngerasa kebantu sama video panduan ini dan subscribe PEMS Channel biar selalu update dan selalu mendapatkan pencerahan soal laptop, perteknologian dan kawan-kawannya. Link pembelian semua gue taruh di deskripsi dan video reviewnya juga gua taruh di deskripsi juga sama video rekomendasi di atas ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.